Halo semuanya, di video kali ini secara khusus aku mau mengundang setiap teman-teman, bapak, ibu, atau saudara-saudari untuk datang ke pesta Tuhan besok jam 10 pagi di EXO Hall Tanjung Duren, yaitu adalah pesta pelukan dan pembelaan Elohim. Nah teman-teman, aku saat ini sedang belajar dari buku Bishop Deke, yaitu Mereka yang Mengabaikan. Dan hari ini ada satu poin yang aku pelajari di chapter kedua, yaitu adalah hukum kesetiaan. Di dalam chapter ini berbicara tentang salah satu poinnya adalah sikap terbiasa melahirkan sikap tidak setia. Nah, ternyata sikap terbiasa ini sangat penting teman-teman kita ketahui. Karena dengan kita menjadi terbiasa, ternyata itu bisa yang namanya mematikan dalam tanda kutip kuasa Tuhan di dalam hidup setiap kita. That's why Pastor Berry, gembala saya di Overcomer, selalu ketika kita mau datang ke rumah Tuhan, ketika kita mau datang ke pesta Tuhan, Pastor Berry selalu berkata, jangan sampai ada sikap mengabaikan, jangan sampai ada sikap kita terbiasa. Yaitu apa? Oh, biasa dengan yang namanya pesta Tuhan. Oh, biasa dengan yang namanya hadirat Tuhan. Oh, biasa dengan yang namanya datang ke rumah Tuhan. Jangan sampai itu ada. Kenapa? Dari sini aku belajar dari buku ini bahwa ternyata sikap terbiasa itu dapat melahirkan sikap yang tidak setia ujungnya. Jadi sikap terbiasa yang kita biarkan ujungnya itu bisa membuat kita menjadi orang yang tidak setia gitu. Nah, di buku ini Bishop Rick juga berkata bahwa sikap terbiasa itu akan mengarahkan kita kepada hilangnya rasa hormat. Kita selalu, kalau kita lihat gitu ya di dalam pesta Tuhan, bahwa di dalam pesta Tuhan, Tuhan itu maunya apa? Bekerja dengan begitu luar biasa, kuasanya, lawatannya. Tapi karena sikap terbiasa yang kita gak pernah beresin, ternyata itu bisa membuat kuasa Tuhan dalam tanda kutip menjadi tidak ada. Jadi that's why memiliki sikap tidak biasa itu sangat amat berbahaya gitu. Nah, kita ambil dari kisah Tuhan Yesus gitu. Ketika Tuhan Yesus hari itu muncul di tengah banyak orang, Tuhan Yesus itu gak diterima ketika Tuhan ada di daerahnya. Kenapa? Karena orang-orang di daerah Tuhan Yesus sudah terbiasa dengan Tuhan. Di situ di ayat Markus 6 ayat 3-4 berkata seperti ini. Bukankah ia ini adalah tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Di situ orang-orang di daerahnya Tuhan sudah mengenal, tanda kutip, mengenal Tuhan Yesus gitu. Dan dilanjut, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu dilanjut, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya ada dan di rumahnya. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di daerahnya sendiri, Tuhan Yesus malah ditolak. Sedangkan ketika Tuhan Yesus ada di daerah tempat lain, Tuhan Yesus melakukan begitu banyak mukjizat, kuasa. Dan itu terjadi dengan begitu banyak yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi yang tragis adalah ketika Tuhan Yesus balik dalam tanda kutip ke daerahnya, tempat Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus gak bisa melakukan itu. Karena satu sikap, yaitu adalah terbiasa atau yang namanya familiarity. Jadi aku lanjut. Di ayat ke-5 berkata seperti ini. Jadi Tuhan tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan di atasnya. Yang aku garis bawahi adalah tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Itu adalah hal yang tragis. Hari itu Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kuasa. Tapi karena ada yang namanya akar kesombongan yang ada di daerah orang-orang yang ada di daerah Tuhan Yesus gitu ya, itu membuat Tuhan Yesus atau kuasa Tuhan tidak dapat bekerja. Jadi ketika orang-orang yang ada di daerah Tuhan Yesus itu memilih tidak percaya kepada Tuhan, bahkan mereka menjadi kecewa dan menolak Tuhan, itu adalah akar dari kesombongan teman-teman. Dan Pastor Berry pernah berkata bahwa hanya orang dewasa yang punya akar hormat yang dalam, untuk setiap kita tuh bisa melihat orang yang diurapi. Tapi kalau kita gak punya yang namanya pemikiran secara dewasa akan yang namanya menaruh hormat kepada orang lain, tidak menjadi terbiasa, kita gak akan pernah bisa melihat mana orang yang diurapi oleh Tuhan dalam tanda kutip. Ketika kita merasa bahwa kita lebih baik, ketika kita merasa kita lebih baik daripada orang lain, kita sudah yang namanya menjadi terbiasa dengan orang tersebut gitu. Jadi penting buat setiap kita, jangan sampai di dalam pesta Tuhan besok kita menjadi terbiasa dengan yang namanya ibadah di hari Minggu. Pesta Tuhan di hari Minggu. Minggu depan juga ada pesta Tuhan. Minggu depan lagi juga ada pesta Tuhan. Seperti yang sudah-sudah. Kita akhirnya kehilangan sikap hati yang
memiliki kerinduan, ekspektasi. Pastor Berry, gembala saya, selalu mengajarkan overcomer untuk yang namanya ketika datang ke dalam pesta Tuhan, atau ketika kita datang di dalam doa, ketika kita datang di dalam, even di dalam saat teduh, miliki kerinduan, miliki yang namanya sikap hati yang terus ingin menantikan Tuhan. Jadi bukan lagi sikap hati yang tanda kutip terbiasa. Oh, terbiasa saat teduh. Oh, terbiasa untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Terbiasa untuk datang ke dalam pesta Tuhan. Jangan sampai karena sikap terbiasa itu akhirnya membuat Tuhan Yesus tidak dapat bekerja di dalam hidup kita. Padahal yang Tuhan mau apa? Tuhan mau melakukan begitu banyak perkara di dalam hidup kita, keluarga kita, bahkan masa depan kita. Jadi penting gak poin ini buat saya? Poin ini membukakan mataku bahwa jangan sampai sikap terbiasa yang sepertinya sangat kecil gitu ya, sepertinya tidak ada apa-apa, tapi ternyata berimpact besar. Itu bisa mematikan dalam tanda kutip anointing, bisa mematikan tanda kutip kuasa Tuhan. Jadi jangan sampai kita terlewatkan di dalam pesta Tuhan besok hanya karena kita menjadi terbiasa dengan yang namanya sikap hati, dengan yang namanya pesta Tuhan atau yang namanya hadirat Tuhan. Tapi biarkan hari ini setiap kita punya yang namanya kerinduan ketika kita mau datang di dalam pesta Tuhan. Untuk setiap kita punya yang namanya habit untuk mempersiapkan hati kita, memiliki kerinduan, memiliki gelora cinta, memiliki ekspektasi ketika Tuhan besok di dalam pesta Tuhan akan ada kesembuhan, di dalam pesta Tuhan akan ada lawatan, di dalam pesta Tuhan akan terjadi hal-hal besar, bahkan bukan hanya buat hidup kita, tapi buat bangsa ini. Itulah ekspektasi yang Pastor Berry selalu ajarkan. Dan jangan sampai ada sikap mengabaikan yang ada di dalam hidup kita dan akhirnya membuat kita terlewatkan dari kuasa Tuhan yang begitu luar biasa gitu. Nah, Pastor Berry juga pernah berkata bahwa di dalam setiap kebaktian kita tahu bahwa Tuhan itu dapat bekerja dengan luar biasa. Tapi ingat sekali lagi, karena kita menjadi terbiasa, itu bisa membuat Tuhan berhenti bekerja. Tapi kalau kita mempunyai ekspektasi, kita mempunyai iman, kita mempunyai kerinduan, itu akan membuat sebaliknya. Yaitu itu akan membuat Tuhan bekerja buat hidup setiap kita, buat keluarga kita, buat bangsa Indonesia gitu teman-teman. So I hope dari video ini besok ketika kita mau datang di dalam pesta Tuhan, tidak ada yang namanya sikap terbiasa, tidak ada familiarity, tidak ada yang namanya datang dengan tidak membawa kerinduan atau dengan tangan kosong atau hati yang kosong, tanpa ekspektasi, tanpa iman. Tapi biarkan besok kita datang di dalam pesta Tuhan dengan kerinduan, dengan gelora cinta, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin yang namanya bertemu dengan Tuhan dan ingin melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa bagi Indonesia. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman, dan aku juga berharap bisa melihat teman-teman besok di pesta Tuhan. See you and God bless you. Dadah.